Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari RPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek PPL di kelas 10 dengan materi bioteknologi. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Jadi sebelum mulai pelajaran, ada satu orang yang memimpin doa. Siapa yang biasa memimpin doa? Ya. Bisa saya berdoa. Doa kami dalam diri surga dan bersyukur atas kehidupan yang masih kita dapatkan. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan haleluya. Amin. Gimana kabarnya, nak? Baik? Baik. Sudah semua sarapan? Sudah. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Sudah sekarang itu sudah masuk di Bioteknologi. apa itu bioteknologi? Ada yang tahu dari pengertian bioteknologi? Saya Bu. Bioteknologi adalah pemanfaatan sistem kehidupan dan mikroorganisme untuk memperoleh produk yang baru, bertujuan untuk memperoleh produk yang lebih baik. Contohnya tempe, cuka, roti, dan kecap. Jadi itu termasuk tema. Bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu kalian bisa mengidentifikasi inovasi teknologi biologi serta kondisi steril dan non steril. Contohnya, pernahkah Anda makan tape? Rasanya bagaimana?
jamur-jamurnya yang warna putih. Adapun mikroorganisme penghasil protein. Mikroorganisme penghasil organik dan sedang vitamin. Sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Jadi berapa kelompok? 1, 2, 4. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Buka bukunya halaman 144. Yang ada tabel di situ ya, nanti saya bagikan kertasnya, bahan sebentar dikerjakan sebentar. Kerjakan ini baru diskusikan sebentar sama teman-teman. Yaitu tabel setelah nama pengen dikelompokkan jenis benda-benda. Itu dikelompokkan mana yang termasuk produk bioteknologi dan mana yang tidak termasuk bioteknologi dan berikan alasannya. Ada di situ. Tulis alasannya di bawah ya. Tulis di tabel.
ada MP. Apakah termasuk produk bioteknologi? Ya, karena menggunakan jalur dari laki yaitu isoglukoside. Kedua, merupakan produk bioteknologi karena menggunakan mikroorganisme. Suara. Madu tidak melalui fermentasi. Yang keempat, sabu tidak menggunakan mikroorganisme atau melalui proses fermentasi. Kelompok lain, tengok semua. Benar. Ya kalau ada yang mau bertanya, Pupuk Korea tidak termasuk produk bioteknologi karena tidak menggunakan mikroorganisme. masih bisa soalnya. Goreng tidak. Tujuh iya karena menggunakan mikroorganisme. Kalau membaca ini apa sih? Kertas tidak termasuk produk bioteknologi karena dibuat dari sel kami dan juga tidak melalui proses fermentasi. Kue donat termasuk produk bioteknologi karena menggunakan ragi. Ikan asin tidak karena dia tidak menggunakan organisme melalui proses fermentasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya kami persilakan. Apakah madu termasuk bioteknologi? Alasannya Rekannya akan menjelaskan bahwa madu tidak termasuk bioteknologi karena tidak melalui proses fermentasi dan terjadi secara langsung melalui lidah. Nomor atas. kelompok satu. Namun Korea tidak termasuk produk bioteknologi dan Termasuk dia dari produk bioteknologi karena yang kedua pada nomor 4 apakah ada pertanyaan? Demikianlah hasil diskusi kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. dari kelompok 3 ya. Berikutnya kelompok 2. Kita pulang ya. Yang lain yang
Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan sosis? Bakteri, bedium, parasite. Pertanyaan dari kelompok lain, bertanya ke kelompok 4. Apa saja yang termasuk bioteknologi? Yang termasuk bioteknologi adalah tempe, tahu, tabung mandi, pupuk urea, minyak goreng, keju, kertas, kue lunak, dan ikan asin. Kami ingin bertanya kepada kelompok 4, makhluk hidup seperti apa yang dimakai dalam proses bioteknologi? Yang termasuk proses dalam bioteknologi adalah organisme. Mikroorganisme. Kenapa pupuk urea Pupuk urea termasuk bioteknologi karena diproses secara fermentasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi itulah dari hasil kerja kalian semua. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk hasil fermentasi, mana yang termasuk hasil bioteknologi ya. Jadi kalau madu tidak termasuk Bioteknologi. karena dia dihasilkan oleh lebah. Tapi kalau keju Termasuk bioteknologi. karena kalau kopi yang fermentasi dia masuk apa? Bioteknologi. Alasannya dari kalau ikan kering alasannya mungkin biasa dikasih bahan itu ada biasa dikasih bahan pengawet ya supaya dia cepat digosok dulu. Kalau gula tebu atau difermentasi atau tidak? Alasannya kenapa? Menurut proses pengolahan. Termasuk karena dia melalui Proses fermentasi. nah,
Panji, blend. kertas, tekstil, dan Nah, itu membantu pencernaan makanan. kalau sebuah itu Itu antibiotik, antireuksin, promestin, vaksin. Ya? Jadi sebelum kita tutup pelajaran, ada saya memberikan tugas di rumah. Lihat halaman. Bukan halaman 145. Yaitu hampir yang kaya itu katanya berarti kan pertanyaannya dari itu dapat membiarkan secara alamiah tersedia di alam sehingga mudah diperoleh. Tidak dapat dikembangkan secara buatan. Perubahan sifat dapat ditemukan di anaknya. 5 sifat dapat diubah melalui rekayasa genetik. Mengalami perubahan sifat dari generasi ke generasi. Penerapan bioteknologi. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Jadi nanti sudah mengerti semua ya? Ya. Bacakan halaman 146. Siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Siapa yang jadi doa? Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita ke dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami anak-anakmu. Tunduk di hadapan hadiratmu menandai segala berkat dan tolong tuntun dan sertai kami agar kami sampai tiba dengan selamat. Inilah yang menjadi doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.